Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Seruan itu alhamdulillah insya Allah sangat cocok bagi saat ini kita semua yang hadir di tempat ini, yang senantiasa selalu berkoordinasi, berkolaborasi, dan selalu berhimpun ya dalam wadah LPQQ Indonesia, Lembaga Pembelajaran Qiraatil Quran Indonesia, yang insya Allah senantiasa mengusung Gernas LPQQ Indonesia, Gerakan Nasional Pengentasan Buta Aksara Al-Quran di Indonesia, yang kita laksanakan secara serentak, bertahap, dan berkelanjutan untuk kalangan remaja, dewasa, dan lansia, juga untuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah membersamai Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Yang kami muliakan dan kami hormati guru kita bersama, Kiai Fatur Rahman, salam hormat, salam takzim. Yang kami muliakan, kami hormati Haji Arif, Haji Dodo, Ustadz Agus, dan semuanya ya yang kami muliakan dan kami hormati para masyayikh, para hufat, para hamalatil Quran. Salam hormat dan salam takzim. Sebagai pembuka, kenapa kita menggunakan metode islah itu dulu ya. Kenapa? Karena apa? Pada prinsipnya kita tidak menutup adanya metode lain. Agar nanti tidak salah persepsi. Pada awalnya kita itu memang LPQQ berdiri itu sejak awal bahwa kita sudah memposisikan diri sebagai organisasi yang independen dan terstruktur dari pusat hingga tingkat daerah di bawah binaan tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan tokoh akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran. Artinya sejak awal kita sudah memposisikan diri sebagai organisasi yang independen. Jadi kita adalah kemitraan dari kementerian. Itu sejak awal kita berdiri. Jadi sudah jelas dan kita mengambil posisi itu, dan alhamdulillah kita dalam melaksanakan pengajaran Al-Quran ya banyak sekali kendala ya. Contoh, apabila kita ke suatu tempat, utamanya yang saat ini sudah sibuk dengan kesibukannya, saat ini sudah kerja, bahkan yang kadang untuk berkumpul rutin boro-boro bisa 3 bulan rata-rata kemampuan kami mengajarkan. Kami kebetulan sebelum ini mengajarkan Iqra ya, itu 3 bulan itu sudah termasuk cepat. 3 bulan itu sudah cepat. Karena apa? Memang saat kita mengajarkan dengan metode Iqra, kita sorogan satu begitu. Satu begitu, jadi one by one maju satu. Yang lain belakang. Kita harap mereka bisa deres, bisa membaca sendiri. Tapi faktanya tidak begitu. Mereka maju paling 3 menit sampai 5 menit kabur, kadang-kadang main. Nah, dari hal itulah sistem sorogan bukan berarti itu jelek. Itu ada efektivitas dan efisien waktu yang kurang. Jadi seolah-olah memang mulai habis maghrib sampai isya atau habis asar sampai maghrib. Mungkin kisaran 30 sampai 45 menit. Faktanya masing-masing anak dapatnya hanya 3 menit sampai 5 menit, betul. Jadi kalau dihitung 5 menit kali 30, 150. Jadi
Nggak sampai 50 itu 3 jam. 3 jam berarti kali 3 hanya 9 jam selama 3 bulan. Artinya apa? Sudah luar biasa adik-adik dalam 9 jam bisa membaca Al-Quran. Ya, jadi efektivitas dan efisiensi waktu ternyata kurang maksimal dengan sistem itu. Nah, dari alasan-alasan itu dan keterbatasan waktu yang dimiliki, maka kita menggunakan pendekatan pembelajaran klasikal. Jadi klasikal itu diteriakan bersama-sama dan semua konsentrasi bersama-sama. Nah, itulah yang mendasarinya. Jadi kenapa harus klasikal? Karena kita memang terbentur waktu. Angka buta aksara Al-Quran saat ini di atas 65%. Bahkan dari Ustadz Agus kemarin menyampaikan gurunya itu, saya kaget itu, guru PAI SD itu mencapai 58 yang masih katakanlah terbata-bata. Jadi ini miris, sangat miris bagi kita. Karena pertanyaannya gini, kita yang selama ini hampir di setiap masjid kita sudah TPA di mana-mana, bahkan saat ini lagi tren itu ngaji tahsin, gitu. Di mana-mana ada tahsin, kenyataannya masih 65% lebih itu yang buta aksara Al-Quran. Dan ternyata kita pun masih sulit untuk mencari itu. Mereka ada yang malu, ada yang lain-lain lah ya. Alasan bisa dibuat, tetapi itulah faktanya. Dan itu fakta, kita harus memulainya. Dan kenapa kita metode islah? Itu tadi. Jadi karena sistem kita klasikal, dan klasikal ini diteriakkan, kita bareng-bareng ya. Nanti kita contohkan, kita praktekkan. Jadi klasikal dengan metode islah, dan kita sampai saat ini masih tatap muka, artinya talaki klasikal. Jadi kita belum menganjurkan untuk pengajaran online, ya. Dan pernah dicoba, mungkin Ustadz Agus sudah ngikut Jakarta Pusat, sudah sekali dicoba, tapi kita evaluasi ternyata belum mengena. Jakarta Pusat itu kan Kiai Mahbub tidak hadir, beliau tidak merekomendasikan untuk katakanlah diwakilkan ke siapapun, memang sengaja beliau tidak hadir. Terus setelah itu koordinasi yang kurang pas, setelah itu dicoba untuk online. Baru sekali setelah dievaluasi ternyata kurang tepat untuk pengajaran ini secara online. Jadi kita tetap pastikan bahwa dengan menggunakan cara talaki klasikal, hadir langsung, tahu mulut dengan mulut, ya, tahu wajah penyampaiannya. Dan ini menurut saya ya luar biasa, ya. Jadi hal-hal yang patut kita syukuri bahwa kita bisa memiliki buku metode islah. Metode islah adalah cara cepat dan mudah belajar membaca Al-Quran. Apakah tidak ada yang lain? Banyak. Yang datang ke saya itu banyak. Bahkan pernah ada yang namanya metode An-Nur. Itu Kiai Ma'ruf namanya. Beliau itu 2 jam bisa membaca Al-Quran. Ya, metode An-Nur mau untuk katakanlah menggandeng LP Kiki. Beliau itu alumni Sunan Gunung Jati kalau tidak salah ya. Beliau itu mau mengajak dan beliau siap bergabung, tetapi ada hal yang saya menjadi visi dan misi yang tidak sampai. Karena dari metode An-Nur itu untuk pendaftaran saja itu 3 juta. Beliau memberikan training di Polda sama di Kompas kalau tidak salah untuk pendaftaran, belum makan dan lain-lain, dan itu 3 hari. Itu posisinya disiapkan 3 hari itu bukan 1 orang, masing-masing 1 jam, 3 hari itu dibagi kelasnya. Jadi kelasnya dibatasi, enggak bisa semua. Saya lupa berapa, 20 atau berapa itu ya. Jadi metode An-Nur itu hanya 2 jam bisa membaca Al-Quran. Aneh ya, wallahu alam. Dan saya sampai saat ini masih percaya bahwa banyak keajaiban Al-Quran. Jangankan hanya 2 jam, yang buta bisa menghafal, yang tuli bisa menghafal aja ada. Jadi bagi saya banyak hal ajaib yang saya sampai saat ini insya Allah mengimaninya. Jadi itu ya. Alhamdulillah. Nah, metode islah ini ya insya Allah
target kita 3 hari bisa membaca Al-Quran. Kenapa 3 hari? Nah, kita sudah melaksanakannya baik yang untuk di Jakarta, yang dekat-dekat ini itu di MAN 10, di MTS 37, di MIN 11. Jadi Jakarta, ini Jakarta. Dan ini sudah fakta benar-benar kita lakukan. Jadi kita sudah melaksanakan itu dan alhamdulillah benar-benar tidak sampai 3 hari. Apakah bisa semua? Tidak, wallahu alam gitu ya. Tapi secara target itu kita capai. Minimal 65% itu bisa. Itu yang kita alami. Jadi prakteknya begini. Kita datang ke MIN 11, kita adakan semacam assessment, kita tes satu-satu dengan metode islah, ya. Ya, kita tes satu-satu dengan metode islah. Kita satu-satu dampingi untuk membaca buku islah mulai halaman pertama, terus yang mana bisa, ada yang sampai katakanlah halaman pertama itu sudah bisa, berarti terus lanjut sampai jilid pertama sukses, dia bisa, artinya dia sudah terbebas ya. Tapi ternyata dari pengalaman MIN 11 kemarin yang paling dekat ya, itu ada insya Allah 72 siswa yang masih buta aksara Al-Quran. Ini di MIN 11. Di MIN itu yang luar biasa ini. Jadi di sekolah Islam ternyata masih seperti itu. Nah, setelah itu kita tentunya masuk dulu. Kita memang perlu dekat dengan kepala sekolah. Karena begitu tidak ada dukungan kepala sekolah ya agak sulit. Karena beberapa kasus kita masuk ke kepala sekolah itu ada yang kepala sekolah kami belum ada instruksi dari atas, ada yang begitu. Walaupun sebenarnya dari Kemenak sendiri sudah support ya, di berbagai event kita sudah senantiasa bersama dengan Kemenak, bahkan dengan Dirjen, dengan Penais kita sudah selalu berdampingan dan sudah ada MOU juga. Tetapi di lapangan kadang-kadang banyak hal yang tidak sampai. Ya, padahal itu kalau kita mau tahu problem buta aksara Al-Quran itu kan memang apa? Sebenarnya kan tanggung jawab pemerintah untuk itu, ya. Jadi kita mengambil bagian itu untuk tujuan ya turut serta membangun peradaban bangsa agar ya bisa berketuhanan yang Maha Esa dan juga kita menjalankan perintah agama, ya. Kita menjalankan perintah agama yaitu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi setelah kita tahu di assessment ya, itu kita tentukan rencana kita bagi 2 kelas waktu itu. Okay? Kita bagi 2 kelas, yang satu katakanlah ada yang sudah mulai kenal huruf, yang memang beberapa belum kenal sama sekali. Ternyata waktu itu kita tidak mumpuni secara mu'alim. Kita kekurangan mu'alim. Kita ambil dari Jakarta Timur, sanggup? Enggak sanggup. Kenapa? Karena belum ada bisaroh, belum ada lain-lain lah ya. Karena kan butuh transportasi juga. Itu yang butuh kita pikirkan sebagai DPD, pengurus kan gitu. Nah, karena itu maka yang hadir ya saya, Ustadz Hilal, rekan-rekan yang memang siap untuk, kalau menurut Haji Arif tuh siap untuk menjadi burung. Siap untuk menjadi burung. Terbang aja dulu dah. Terbang aja dulu. Kita juga gitu, terbang aja dulu dah. Sono ada gula apa enggak? Enggak tahu. Yang jelas belum pasti. Nah, itu kita begitu. Kita masuk, kita mulai, dan ternyata karena klasikal